Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Citra Pratiwi dari kelas R69. Nah, di sini saya ingin menjelaskan proyek pemrograman visual saya yang dimana berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Pemesanan Catering Berbasis Java. Langsung aja kita mulai. Jadi yang udah saya buka di sini adalah tampilan dari sign in atau login. Nah, misalkan di sini ini ada label untuk sign up atau registrasi. Berikut tampilannya. Jadi masuk untuk mengakses. Karena saya sudah melakukan registrasi, langsung aja dengan password Widya. Login sukses. Nah, ini adalah tampilan untuk menu utama dari program yang saya buat. Di sini terdiri dari paket, kategori, pemesanan, delivery, admin, dan logout. Pertama saya akan menjelaskan si paket terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan button untuk menaruh paket nih, paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang di bawah ini adalah button order, ubah, batal, dan keluar. Kalau kita klik si paket 1 ini, dia akan muncul di field dari si nomor paket, harga, dan detail paket. Nah, gimana sih caranya bisa muncul seperti ini? Kita lihat di codingannya. Nah, di sini saya menggunakan dengan metode private void button action. Nah, di sini paket 1 action listener. Paket 1 ini adalah nama paket yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada string SQL select all from data underscore paket. Nah, data underscore paket ini dari mana sih? Kita lihat di database-nya. Jadi si data underscore paket ini disesuaikan dengan nama yang ada di database. Seperti itu. Kemudian di sini ada where nomor underscore paket sama dengan paket 1. Where nomor paket ini diambil dari kolom yang ada pada di database. Seperti itu. Nah, si paket satunya ini diambil dari isi yang ada pada kolom nomor paket. Paket 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada string no hasil get string nomor underscore paket. Nomor underscore paket, detail underscore paket, dan harga kira-kira diambil dari mana? Kita kembali ke database-nya. Nah, ini diambil dari nama kolom yang ada pada di database. Jadi semua disesuaikan dengan nama yang ada di database-nya. Nah, lalu di sini ada txt no set text no. Jadi si txt no ini kita ambil dari si nama variabel yang ada di tampilan nih. Nah, txt no dan seterusnya yang lainnya sama. Nah, di sini cukup jelas ya. Kita lanjut lagi ke tampilannya. Nah, di sini saya selanjutnya ingin menggunakan button si order nih. Mari kita klik si order untuk paket 1 ya. Nah, ketika saya klik order, dia akan muncul secara otomatis di form pemesanan ini atau transaksi. Nah, dia akan muncul secara otomatis paket 1. Nah, di sini dia seperti itu. Kemudian saya ingin menggunakan si tombol ubah nih. Ubah ini buat apa sih? Nah, mari kita coba si paket 1.
saya ingin mengubah harganya menjadi 14.000 nih. Data telah disimpan. Ketika saya klik, harganya sudah berubah menjadi 14.000 seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan si button batal ini. Button batal ini untuk mengkosongkan field-field yang ada di sini seperti ini. Yes, dia hilang atau kosong. Nah, button keluar di sini adalah untuk kembali ke menu utama. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan si kategori. Nah, kategori di sini saya juga menggunakan field yang berisi dengan label ID kategori dan nama kategori. Ketika saya klik, dia akan muncul di field ini seperti itu. Nah, di sini button yang saya gunakan ada order, simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar. Saya ingin mencoba menggunakan button order nih. Nah, dia akan muncul secara otomatis di form pemesanan seperti yang paket tadi ya, sama. Nah, seperti itu. Klik keluar. Selanjutnya saya ingin menggunakan si button simpan ini nih. Gimana sih? Nah, misalkan kita ingin menambahkan kategori yang baru nih dengan kode ID kategorinya AK004 dan nama kategorinya catering ulang tahun misalkan. Kita klik simpan. Data telah disimpan, maka dia akan muncul di data tabel seperti itu. Nah, selanjutnya ingin mencoba dengan menggunakan button ubah. Kita klik K4, misalkan kita ingin merubah menjadi catering wedding. Kita klik ubah. Data telah diubah, maka dia akan berubah menjadi catering wedding. Yang saya ingin menjelaskan si pemesanan. Ya, langsung aja. Di sini dia akan muncul nomor pesanan yang selanjutnya secara otomatis. Karena yang di bawah sini sudah tertera 11. Maka di sini yang terisi secara otomatis adalah nomor pesanan baru. Nah, di sini nama kategori dan nomor paket di sini masih kosong nih, karena kita menggunakan si pemesanan ini secara langsung dari menu utama, kecuali misalkan kayak si tadi kita mulai dari si paket, memilih paket, dia akan secara otomatis muncul di field atau combo box paket seperti itu. Nah, mari kita isi dulu. Nah, tapi di sini kita nggak usah balik lagi nih ke from kategori untuk melihat kategori apa aja yang ada di form pemesanan ini. Kita tinggal klik cari. Dia akan muncul seperti kategori yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan pop up seperti itu. Nah, saya akan memilih K002 catering kantor. Dia akan muncul di field nama kategori dengan kode K002 seperti itu. Nah, kemudian si nomor paket ini kita bisa melihat di sini. Nah, di sini semua ada tertera ingin paket berapa yang diinginkan. Misalkan saya paket 1. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya memilih paket 1, saya ingin tahu nih harganya paket 1 ini berapa ya. Kita klik button cari. Nah, di sini saya juga menggunakan pop up untuk memunculkan data tabel. Nah, harganya di sini muncul ya.
Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan si quantity ini. Quantity ini misalkan saya isi dengan 10. Nah, ketika saya klik 10, dia muncul secara otomatis nih di fieldnya total. Dari mana sih caranya, bagaimana? Kita lihat di codingannya. Nah, di sini dengan ini saya membuat public void total, yang dimana untuk menghitung si total kan. Di sini saya membuat string paket sama dengan cmb paket get selected item. Nah, cmb paket ini untuk memanggil si combo box paket ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada integer quantity, txt quantity, yang dimana dia memanggil si quantity ini, jumlah si quantity. Nah, seperti itu. Nah, proses untuk penghitungannya secara otomatis tadi dengan cara terlebih dahulu kita memanggil si cmb paket equals paket 1 ini untuk memanggil paket yang ingin kalian pilih. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada integer total yang dimana sama dengan harga dikali quantity. Dia dihasilkan dari si harga paket ini dikalikan dengan harga quantity, jumlah quantity yang diinginkan, maka hasilnya adalah 140.000. Seperti itu. Nah, di sini kita cetak lagi txt total atau field si total ini. Selebihnya proses ke bawahnya sama semua. Lanjut, kita isi terlebih dahulu tanggalnya. Ketika saya ingin bayar dengan uang 200.000, dia akan muncul secara otomatis nih kembaliannya, sama seperti total tadi. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, di sini saya membuat dengan public void pembayaran dengan integer a sama dengan integer parseInt txt total. Jadi integer a ini untuk memanggil si total. Nah, si integer b ini untuk memanggil si bayar. Nih, ini si a dan ini si b. Kemudian di sini ada integer c sama dengan b dikurang a. Nah, jadi si kembalian ini dihasilkan dari b bayar dikurangi dengan a, si hasilnya total, maka dia jumlahnya adalah 60.000. Seperti itu. Setelah ini saya ingin menggunakan si button simpan nih. Data telah disimpan. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Nah, di sini dia akan muncul di data tabel seperti itu. Nah, misalkan ada kesalahan nih atau ingin mengganti paket yang diinginkan, tinggal kita klik aja paket 4 dan klik ubah. Nah, maka nomor paket yang diinginkan berubah menjadi paket 4 yang sebelumnya adalah paket 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan si delivery. Delivery ini ketika saya klik, dia akan muncul tabel pemesanan. Jadi tabel yang di atas ini adalah tabel pemesanan dan yang di bawah ini adalah tabel delivery. Nah, di sini saya menggunakan text field dan combo box untuk mencetak status pengirimannya nih, dan nantinya yang akan muncul di tabel si delivery ini. Nah, mari kita coba.
saya ingin mencoba si P011. Dia akan muncul kan di field nomor pemesanan ini, dan status pengirimannya misalkan saya ingin menggunakan pesanan diantar. Saya klik simpan, dia akan muncul di tabel delivery. Nah, dari sini prosesnya seperti ini. Nah, di tabel pemesanan ini saya mencetak tabel underscore delivery, yang dimana nantinya akan lari ke tabel delivery yang tadi saya tunjukkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada button ubah nih. Misalkan si P011 ini kita rubah menjadi pesanan telah sampai. Ketika kita klik, maka data telah diubah. Nah, pesanan telah sampai. Nah, dia berubah kan. Nah, misalkan selanjutnya lagi ada si button hapus nih. Saya ingin menghapus si P0010 nih. Nah, dia akan menghilang dari si data tabel delivery ini. Nah, button print di sini berfungsi untuk mengeluarkan hasil dari report delivery nih. Nah, jadi yang tadi ada pada si tabel delivery, dia akan keluar di laporan delivery. Seperti itu. Selanjutnya yang saya ingin jelaskan di sini adalah si admin. Mari kita klik. Nah, untuk admin saya hanya menampilkan ID admin yang akses dan nama admin yang login tadi. Nah, kita klik keluar, maka dia akan muncul kembali ke menu utama. Nah, yang terakhir di sini adalah logout. Nah, logout ini adalah untuk kembali ke sign in atau tampilan login. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.